Yang pertama itu adalah dari Alobank, kemudian Tunaiku, Bank Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang imbas demo-demo debt collector makin ganas. Beberapa pinjol ini yang paling sering mulai muncul ke rumah-rumah ataupun ke kantor kalian. Nah, pinjol-pinjol apa dan DC-DC apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya membahas lagi ya buat yang ada galbay yang penagihannya kolektus, yang penagihannya dari kolektius. Hati-hati, jangan pernah mau kalau dia minta untuk dibayarkan langsung ke kolektiusnya. Seperti ini informasinya, saya ada tagihan di pinjol kredit pintar sebesar 1,2 juta. Terus ketika saya mau bayar, saya diarahkan ke kredit pintarnya bayar ke pihak ketiga karena data saya sudah dialihkan ke pihak ketiga. Tapi di APK kredit pintarnya saya masih bisa bayar. Di situ menggunakan virtual account. Apakah saya bayar langsung ke kredit pintarnya atau ke pihak ketiga? Ngomong-ngomong, pihak ketiganya itu adalah PT Collectius Management. Nah, sekarang banyak kasus seperti ini ya, dimana kalau mau bayar langsung ke pihak ketiga. Jadi harap hati-hati. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya akan kepada teman-teman semuanya, kalau kalian ditagih sama DC, baik itu dari kolektius, dari pinjol apapun, kalau ya ini penagihannya sudah di atas dari 5 tahun, hutang galbay kalian ataupun 4 atau 3 tahun ke atas, kalau kalian ada galbay terus ditagih minta ditransfer kepada pihak ketiga, jangan mau. Jangan sampai kalian bayarkan ke pihak ketiga, karena satu kali modus ini kalian luluskan, nanti pihak ketiga yang lainnya akan mengikuti modus yang sama. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, ada seorang teman ya informasi ke saya, Mbak tolong di-up beritanya mengenai Alobank yang mana DC-nya ini sekarang menagih ke tetangga. Nah sepertinya Alobank sudah mulai mengikuti jejak dari Bank Mega ya, mulai buat keonaran, menagih kadang-kadang kepada yang tidak pernah berutang, kemudian lagi menagih kepada kondar, buat keributan di sekitar perumahan. Nah seperti ini informasinya, Kak bisa tolong bantu up penagihan Alobank yang tidak sesuai ketentuannya berlaku. Ini sudah entah kejadian keberapa kali, setiap penagih DC Alobank selalu menyasar ke tetangga sebelah rumah, bukan ke alamat sesuai KTP, dan sepertinya disengaja, padahal sudah jelas-jelas alamat tertera bukan di situ. Dan mereka rata-rata barbar, teriak-teriak setelah melakukan keonaran di rumah tetangga. Yang terakhir kemarin DC-nya lumayan agak kalem, tidak seperti sebelumnya. Memang tidak ada bukti karena setiap data memang tiba-tiba begitu saja. Saat ini yang tinggal di alamat penagihan sesuai KTP adalah keluarga saya. Saya tidak tinggal di sana. Yang saya sayangkan kenapa seperti sengaja begitu Kak, menagih dengan huru-hara ke tetangga, jadinya tetangga ngelabrak ke keluarga saya. Nah ini buat siapapun yang baca ini ataupun perangkat-perangkat RT RW perumahan yang sedang menonton vlog saya, ayo Pak, saatnya sekarang untuk penagihan apapun itu namanya, jangan dibenarkan masuk ke dalam perumahan, karena bukan 1-2 video dan laporan seperti ini yang terjadi tapi tidak digubris oleh OJK. Nah saatnya kita yang bertindak. Nah itu dia teman-teman ya, jelas sekali menagih kepada yang bukan berutang itu adalah tindakan pidana ataupun mengganggu kenyamanan orang lain. Kalau yang seperti ini saran dari saya, minta maaf ke tetangga, komunikasi pelan-pelan kepada tetangga, sampaikan kalau seandainya ada debt collector yang menagih seperti ini, jangan lupa videokan, kemudian kirimkan videonya ke saya untuk saya laporkan baik kepada OJK ataupun kepada BI Bank Indonesia. Kayaknya kalau buat pengaduan kepada OJK sia-sia, tapi ingat, kalau kalian membuat pengaduan dengan segala bukti yang kuat, mudah-mudahan semua laporan kalian langsung ditanggapi oleh OJK. Ingat teman-teman ya, kepada siapa lagi kita mau mengadu kalau bukan kepada OJK, yang penting siapkan segala bukti-buktinya. Sama halnya seperti yang baru-baru ini demo terjadi ya teman-teman ya, perampasan hak untuk para koruptor-koruptor. Tapi dibalik itu semuanya ternyata banyak sekali beredar tentang debt collector yang makin merajalela, terutama buat Matel nih di daerah Jakarta. Imbas dari banyaknya orang turun ke jalan, kayaknya membuat mereka tuh langsung turun ke jalan untuk menjalankan semua misi-misi mereka. Ya banyak sekali berseliweran, bukan 1-2 video yang saya lihat. Nah ternyata ini diikutin sama debt collector dari debt collector pinjol-pinjol lain untuk memanfaatkan momen
mumpung lagi rame nih, kayaknya aku bosan nih turun ke jalan. Dan beberapa informasi-informasi dari seorang teman mengatakan bahwa mulai banyak nih debt collector yang turun ke jalan, yang mulai menagih, yang lagi rame banget. Nah, salah satu pengakuan dari seorang teman yang sebenarnya banyak sekali tapi tidak saya screenshot, ini salah satunya aja yang menunjukkan bahwa sekarang DC mulai banyak yang turun, yaitu dia udah datengin DC 2 kali dari Adam Modal dan Monas dengan orang yang sama, padahal baru galbay 2 minggu. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi di sini saya mulai simpulkan dari beberapa informasi teman-teman yang lagi rame nih di periode menjelang akhir Agustus ini yang perlu kalian waspadai. Waspadanya itu bukan dalam bentuk untuk ketakutan. Intinya kalau DC datang kan udah tahu nih, oh iya emang DC-nya lagi banyak. Tapi jangan ditakutin. Yang penting buktikan bahwa kalian bisa melaporkan tindakan DC-DC-nya kalau mereka datang. Yang pertama itu adalah dari Alobank, kemudian Tunaiku, Bank Mega, dan Superbank. Itu yang lagi rame teman-teman. Untuk wilayah seputaran Jawa ya, untuk wilayah Sumatera, Kalimantan ataupun Irian Jaya dan Sulawesi sejauh ini masih aman, tapi terorannya sampai keluar kondar. Dan jangan kaget kalau sampai ke atasan kalian, apalagi yang sering bikin status, heran ya pinjolnya luar biasa padahal dulu kooperatif, sekarang baru galbay 1 hari udah sampai keluar kondar. Jangan kaget, kalian mungkin baru galbay, tapi orang-orang yang udah lama galbay tahu kebiasaan dari pinjol-pinjol ini memang seperti itu. Lanjut lagi, yang paling gencar itu adalah GoPayLater, Kredivo. Nah, ini emang rajin ya. Kemudian lagi Aku Laku, kemudian Monas, Indodana, ada Modal, dan yang terakhir itu adalah S Pinjam SPayLater 2 Oren. Nah, itulah pinjol yang lagi gencar rame turun ke jalan wilayah Jabodetabek. Kalau seandainya Mbak aku 2 tahun ini aman dari Oren, jawaban saya alhamdulillah. Gak usah terlalu banyak berisik, nanti langsung ditandai sama DC-nya. Karena lagi rame tuh DC-DC yang datang gak pandang bulu untuk wilayah Jabodetabek. Mau hutangnya cuma 200.000, mau hutangnya 500.000 didatangin sama DC ya. Kemudian lagi gencar juga GoPay Pinjam, itu DC-nya rame di seputaran Jabodetabek dan Jawa Tengah. Itu DC-nya nagih langsung ke kantor, ada yang ke kantor teman-teman ya. Jadi jangan kaget, untuk yang seperti ini sikapi dengan tenang. Yang pertama, yang kedua, jangan lupa untuk siapkan bukti-bukti bahwa DC membuat keonaran. Yang ketiga, mulai berani terbuka dan jujur kepada lingkungan sekitar. Jadi kalau seandainya mereka mau mendukung ataupun tidak mendukung urusan belakang, yang penting mereka tahu kita ada galbay. Jadi seandainya ada yang mencari kita, mereka sudah tahu nih yang dituju adalah kita. Tinggal kita ajak komunikasi. Yang pertama dengan customer service, sampaikan aja kita udah gak kerja lagi. Yang kedua, sampaikan kepada HRD minta bantuan. Selama ini bukan tidak mau membayarkan pinjol, tapi kita sedang menata hidup, memperbaiki ekonomi yang banyak terjadi karena pinjol. Dan yang ketiga, jangan sekali-sekali kalau nggak ada duit melakukan yang namanya negosiasi, karena akan terus-terusan dikejar sama pinjol. Dan kalau negosiasi kalian buntu, abaikan saja, tunggu sampai penawaran dari pinjol-pinjolnya. Jadi teman-teman ya, dan yang baru-baru galbay jangan kaget, karena senior galbay kalian sudah lebih parah lagi mendalami ini, dan mereka semuanya bisa lunas tergantung dari kesiapan kalian, apakah kalian mampu atau tidak. Jadi teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.